Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan cerita lagi pada episode kelima ini. Setelah ledakan yang amat dahsyat, perlahan dari dalam asap ledakan terlihat sosok yang terkulai lemas. Akibat keserakahan dan kepengisannya, Wijayanto terkena jurusnya sendiri. Atau bisa dibilang senjata makan tuan. Melihat itu, kakek Rangga tersenyum lega. Dan perlahan Bayu beserta kakek Rangga mendekat ke arah kepulauan asap yang mulai menipis. Dan tiba-tiba rumah Wijayanto yang sejak tadi lengang mendadak pintunya terbuka dan terlihatlah dua sosok perempuan yang memang sejak tadi menyaksikan pertempuran Bayu dan kepala keluarga tersebut. "Ayah!" teriak Rati memekik. "Kenapa jadi begini, Pak?" Sahut sang ibu sembari berlari kecil ke arah Wijayanto yang tak sadarkan diri. Dan melihat itu, Bayu merasa sedikit bersalah atas semua yang terjadi. "Maafkan aku, Rati," ucap si Bayu berbisik, "sudah tidak apa-apa anakku, semua memang sudah takdir," ujar kakek Rangga berusaha menenangkan Bayu. Setelah sampai di samping tubuh Wijayanto, Ratih pun memeluk tubuh itu dan berusaha membangunkannya. "Ayah, bangun ya." Ratih tidak kehilangan ayah. Melihat itu sang ibu pun sangat sedih, namun ia sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tahu dan sangat sadar ini semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa. "Anak muda, bisa kau selamatkan suamiku? Aku tak sanggup melihat putriku seperti ini." Melihat sang ibu berbicara tertatih dengan air mata bercucuran, Bayu hanya bisa tertunduk dan terdiam. Lalu pakai Rangka pun maju dan mengecek keadaan Wijayanto. Saat memeriksa denyut nadinya, sang kakek pun menggelengkan kepala, lalu ia berusaha mengecek lagi dan kakek Rangga terdiam sesaat, lalu ia menganggukkan kepalanya. "Jangan khawatir, Enduk. Ayahmu masih hidup, dia hanya pingsan." "Benarkah itu, Kek?" sahut Ratih dengan mengernyitkan alis. "Iya." "Sudah, jangan berlama-lama di sini, mari kita bawa ayahmu ke dalam rumah, aku akan mengobatinya." "Bayu, tolong angkat Wijayanto ke dalam," terang kakek Rangga. "Baik, Kek." Kemudian Bayu pun mengangkat tubuh itu dan membopongnya, tetapi sambil membopong tubuh Wijayanto ia pun merasa lega karena orang yang bertarung dengannya masih hidup. Karena seumur-umur dia belum pernah melukai ataupun membunuh orang, oleh karena itu dia merasa tidak tega melihat musuhnya seperti itu. Singkat cerita, Wijayanto telah diobati oleh kakek Rangga juga dengan bantuan Bayu yang mencarikan ramuan-ramuan obat. Kemudian setelah sehari semalam Wijayanto pun membuka mata. "Aduh, di mana aku? Badanku terasa sakit semua juga lemas," ujarnya berbisik. "Tenanglah, kau sudah kuobati," sahut kakek Rangga. Lalu spontan Wijayanto menengok ke arah kakek Rangga dan sangat syok melihat Bayu, putrinya juga istrinya sedang duduk di sampingnya. "Mau apa kalian?" tanya Wijayanto dengan suara bergetar. "Tenanglah, Pak. Kami semua bukanlah orang jahat, kami hanya ingin Anda bertobat," jawab Bayu jujur. Mendengar ketulusan hati Bayu, Wijayanto sedikit terdiam dan menunduk. "Aku tahu niatmu, anak muda. Tetapi masalahku tidak sesederhana itu," ujar Wijayanto dengan nada yang sedikit rendah. "Aku tahu, Paman. Tetapi coba pikirkanlah keluargamu. Tidakkah kau kasihan melihat mereka menderita?" jawab Bayu berusaha meyakinkan. Untuk sejenak, Wijayanto menoleh ke arah anak dan istrinya dengan tatapan sedikit berbinar. "Aku tahu, anak muda. Tetapi itu semua aku lakukan, tidak lain tidak bukan, juga untuk menghidupi mereka berdua. Menghidupi dengan rezeki yang salah," sahut Bayu singkat. "Ayah, hentikan semua ini. Aku tahu, ayah hanya ingin menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, tapi tidak dengan cara yang salah juga ya," sambung Ratih dengan suara yang bergetar. Mendengar kata-kata anaknya, Wijayanto terdiam seribu bahasa. "Wahai pendekar Brajatirta, aku tahu, di dalam hatimu, kamu juga masih memiliki rasa bersalah atas pekerjaan yang kau lakukan. Untuk itu, aku mohon, kali ini dengarkanlah hati nuranimu lewat anakmu ini," terang kakek Rangga berusaha menyadarkan. "Baiklah, jika ini memang akhir dari hidupku, aku akan menerimanya. Demi keluarga aku." Mendengar kata-kata sang suami, sang istri pun mengerutkan dahi. "Pak, jangan berkata seperti itu. Aku tidak mau kehilangan kamu," ujar sang istri dengan meneteskan air mata. "Maaf, Bude. Bisakah Budi menceritakan situasi yang sebenarnya?" tanya Bayu singkat. Sambil menatap ke atas, sang ibu pun menceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir. Yang intinya, Wijayanto bekerja pada seorang petinggi kerajaan yang ingin memberontak. Awalnya tidak ada resiko bagi. Tetapi, akhir-akhir ini, Wijayanto mendapat ancaman agar melakukan pembunuhan yang ia sendiri pun tidak menginginkannya. Tetapi karena terpaksa dan mendapat ancaman dari si petinggi kerajaan, dengan berat hati Wijayanto pun menyetujuinya. Asalkan anak istrinya aman tidak terusik, dan dengan berhenti dari pekerjaan itu.
Sama saja Wijayanto menyerahkan nyawa pada sang petinggi kerajaan yang telah membayarnya, mendengar cerita dari sang ibu. Bayu terdiam cukup lama. Lalu dengan perasaan yang campur aduk, antara rasa iba dan rasa ingin menegakkan keadilan, spontan Bayu berkata, "Paman, jangan khawatir, aku akan membantu menghadapi tinggi kerajaan yang semena-mena itu." "Kau jangan gila anak muda, menghadapi petinggi kerajaan dan anak buahnya, bukan perkara mudah. Apalagi mereka terdiri dari prajurit-prajurit terpilih dan terlatih, yang menguasai jurus elemen api, aku saja bukan tandingan mereka. Apalagi kamu yang baru belajar ilmu kanuragan, mustahil mengalahkannya." Lalu tiba-tiba Bayu duduk bersimpuh, "Paman, tolong ajari aku jurus elemen air, agar aku bisa membantumu keluar dari masalah ini." Melihat Bayu yang sangat bersungguh-sungguh, Wijayanto pun terdiam. Lalu kakek Rangga mendekatkan wajahnya ke telinga Wijayanto dan membisikkan sesuatu. Kejadian itu berlangsung cukup lama hingga Wijayanto terbelalak setelah mendengarkan keterangan dari kakek Rangga. "Jika yang kau ucapkan itu benar, maka masa depan seluruh rakyat akan ada titik terang. Karena aku sendiri pun tahu, sebenarnya rakyat juga sudah terlalu muak dengan pemerintahan yang mulia Kertanegara," ujar Wijayanto akhirnya. "Ya, aku setuju. Untuk itu kita harus membantu pemuda ini agar ia bisa menguasai 4 elemen," sahut kakek Rangga. Melihat sang ayah sudah kembali seperti semula, Ratih pun merasa sangat bahagia. Dan sang istri pun juga merasakan kebahagiaan yang dirasakan anaknya, dan singkat cerita, akhirnya Bayu berlatih jurus elemen air atau Brajatirta bersama dengan Wijayanto. Proses latihan itu memakan waktu yang cukup lama, berhari-hari, berminggu-minggu. Hingga Bayu pun pada akhirnya mampu menguasai jurus elemen air itu atau ajian belajar tirta. Dan juga pakai Rangga mendatangkan pelatihannya sejak dari awal. Hingga pada akhirnya, Bayu juga mampu menguasai jurus elemen api. Dan kini, Ayu telah menguasai 2 elemen sekaligus, yaitu Brajamusti, atau jurus elemen api, dan Brajatirta, atau jurus elemen air. Perjalanan memang masih panjang. Tetapi pencapaian yang diperoleh Bayu tidak sia-sia. Karena, kini tinggal 2 elemen lagi yang harus ia kuasai, yaitu Brajagenta atau jurus elemen tanah dan Brajabayu atau jurus elemen angin. Selain melatih kedua elemen itu, tak ketinggalan, Baik juga selalu melatih ilmu kanuragan atau jurus bela diri dan fisiknya agar lebih kuat dan mampu menghadapi musuh sekuat apapun. Dan pada akhirnya, hasil latihan yang diperoleh adalah ia semakin mahir mengendalikan elemen api dan elemen air. Juga fisiknya semakin kuat, dan kecepatannya meningkat. Bahkan bisa dibilang di atas rata-rata. Melihat itu, kakek Rangga dan Wijayanto sedikit lega. Karena pemuda yang mereka harapkan, kini semakin terlihat menjanjikan. "Kakek, Paman, apakah latihanku sudah selesai?" Tanya Bayu polos. "Kalau itu, terserah pada kakek MU ini," jawab Wijayanto singkat. "Ger, latihan kanuragan dan ilmu tenaga dalam, sudah cukup. Dan sekarang tinggal satu lagi latihan yang harus kau jalani," sambung kakek Rangga. "Hah, masih ada lagi kek?" sahut Bayu sedikit mengernyitkan dahi. "Iya Ger, di belakang rumah ini ada pohon beringin besar. Duduklah di bawahnya, dan bersemitelah di situ, carilah ketenangan pikiran, agar kamu memiliki konsentrasi dan ketenangan yang seimbang. Karena walaupun kau memiliki fisik yang kuat, tenaga dalam besar, jika tidak mempunyai ketenangan pikiran maka akan percuma. Jadi latihan itu, bertujuan untuk melatih konsentrasi dan ketenangan hatimu juga pikiranmu," terang kakek Rangga. "Oh begitu, baiklah kek, aku akan lakukan itu," jawab Bayu singkat. "Tapi ingat, jika dalam semedi MU kau bertemu seseorang maka biarkan saja." "Kenapa begitu kek?" tanya Bayu singkat. "Karena kalau kau meladeninya dan jika kamu tidak mampu maka kamu akan lenyap." Mendengar itu seketika Bayu terdiam. "Apa tidak ada jalan lain kek?" tanya Bayu berusaha menolak dengan senyum. "Tidak, karena itu sudah menjadi resiko seorang pendekar." Untuk sesaat Bayu terdiam, tetapi bayangan Ratih, ibunya, dan semua rakyat yang telah teraniaya muncul dalam benaknya. Lalu dengan hati yang mantap, Bayu memejamkan mata dan duduk bersila di bawah pohon beringin yang daunnya bagaikan atap rumah, karena cahaya matahari tak mampu menembusnya. Dan sementara itu, tanpa diduga, rombongan petinggi kerajaan yang berusaha memberontak telah memasuki desa di mana Wijayanto tinggal. Suasana sore menimbulkan bayangan barisan prajurit memanjang beraturan. Saat Wijayanto duduk di halaman rumah bersama kakek Rangga, ia melihat barisan prajurit itu. "Celaka, mereka datang," ucap Wijayanto mengernyitkan dahi. Lalu kakek Rangga pun melihat ke arah pandangan Wijayanto. Seketika darahnya langsung berdesir kencang bagaikan lahar panas yang mencoba menelusuri lereng gunung. Bulu kuduk pun juga meremang tak karuan seperti melihat hantu di siang bolong.
Apa yang harus kita lakukan Pak Rangga? Tanya Wijayanto gugup. Tenanglah Nak Yanto, kita di sini bukan sebagai orang yang bersalah. Kita hadapi dengan kepala dingin, otot bicaranya terakhir saja kalau lisan sudah tidak digubris, terang kakek Rangga dengan tenang. Sementara itu, para rombongan kerajaan semakin mendekat. Dan di saat yang lain, sang pemuda harapan bangsa, yaitu Bayu, sedang larut dalam meditasinya. Pikirannya fokus pada satu tujuan, yaitu ketenangan. Sulit menjelaskannya. Karena posisi yang dialami Bayu, antara alam bawah sadar, bercampur menjadi satu. Di dalam pandangan batinnya, ia sedang berada di dalam kegelapan yang sunyi. Namun ia seperti melihat satu titik cahaya di kejauhan. Karena penasaran, ia mendekati titik cahaya itu. Lama-kelamaan cahaya itu semakin membesar, seperti pintu keluar di ujung lorong yang gelap. Bayu pun terus mendekatinya, karena ingin tahu apa yang ada di balik pintu cahaya tersebut. Lalu kita kembali pada kakek Rangga dan Wijayanto. Singkat cerita, para rombongan prajurit kerajaan telah tiba di kediaman Wijayanto. Terlihat sosok panglima yang gagah perkasa sedang duduk di atas pelana kudanya. Hai kabut kegelapan, kenapa kau tidak pernah hadir dalam pertemuan di dalam markas? Apa kau sudah lupa dengan kami? Dan lupakan apa yang telah kami berikan pada kamu? Tanya panglima dengan tatapan yang sangat tajam. Ampun panglima, bukan niat hamba untuk tidak hadir pada pertemuan-pertemuan yang sangat penting. Tapi hamba sedang sakit paduka. Jawab Wijayanto berusaha menyembunyikan kenyataan. Oh sakit. Bukankah kau ini ahli meracik obat-obatan? Bahkan racun pun sangat mudah kau buat. Apakah mungkin, seseorang yang telah berteman dengan obat masih bisa sakit? Desa Panglima dengan ancaman halus. Ampun Tuan Panglima, hamba memang peracik obat tetapi saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Jawab Wijayanto dengan dada berdebar. Oh begitu. Jadi, memang ada ya, efek obat seperti luka pertarungan. Sambung Panglima dengan senyum pahit. Mendengar itu Wijayanto terdiam 1000 bahasa. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Wijayanto tetap menunduk terdiam, tak mampu berkata-kata. Baiklah, jika kau tidak mau berbicara, maka aku yang akan berbicara langsung. Mendengar itu, dada Wijayanto seperti ditekan, nafas semakin memburu, bukan karena dikejar hantu, tetapi lebih daripada itu. Perasaan yang dirasakan Wijayanto semakin tak karuan. Ia dihadapkan oleh dua pilihan. Jika ia bercerita jujur tentang Bayu, maka keselamatan Bayu terancam, tetapi jika ia diam atau berbohong maka keluarganya akan terancam. Ampun Tuan, kami hanya rakyat biasa, apakah ada yang bisa kami bantu? Sahut kakek Rangga tiba-tiba bicara. Oh ada, bahkan kalian harus membantu. Jawab Panglima tersenyum, tetapi senyuman itu bukan senyum bahagia, melainkan senyuman seseorang yang sedang menyembunyikan amarah. Apakah yang bisa kami bantu Tuan? Sahut kakek Rangga berusaha mencairkan suasana. Lalu Panglima melihat lekat-lekat sosok kakek tua yang bersama Wijayanto itu. Dalam ingatannya seperti pernah bertemu, tetapi Panglima tidak ingat. Hei orang tua, apakah kita pernah bertemu? Ampun Tuan, sepertinya kita belum pernah bertemu. Jawab kakek Rangga memaksa tersenyum. Baiklah, aku tak perlu basa-basi lagi. Di sini aku mencari seorang pemuda yang katanya telah mengalahkan MU Wijayanto. Apakah kau tahu di mana dia berada? Tanya Panglima tegas. Ampun Panglima, saya tidak tahu. Jawab Wijayanto lirih, hampir berbisik. Berarti benar kau telah dikalahkan, sahut Panglima. Itu, anu Panglima, mungkin Anda salah faham. Salah faham dengkul MU. Umpat Panglima kasar. Apa mungkin telik sandinku berbohong? Terang Panglima, ampun Panglima. Seret anak dan istri pengkhianat ini. Bentak Panglima pada prajurit. Lalu tiba-tiba saat prajurit akan masuk ke dalam rumah, Wijayanto pun melompat dan menghadangnya. Oh, jadi sudah jelas sekarang, kamu memang cari mati Wijayanto. Terang Panglima, jika Anda punya perkara dengan saya, mohon selesaikan dengan saya saja, jangan libat anak dan istriku. Jawab Wijayanto dengan tegas dan pandangan tajam. Oh, baiklah, serang mereka. Tanpa pikir panjang pasukan pun mengepung Wijayanto dan kakek Rangga dari segala arah. Sambil mengamati kondisi dan posisi prajurit, kakek Rangga memejamkan mata, seperti memanggil dalam hati sesuatu yang telah lama tertidur. Dan saat membuka mata aura dan elemen api telah aktif, ditandai dengan kobaran api di telapak tangan kakek Rangga. Melihat itu Wijayanto pun terkejut. Hah, ternyata kakek tua ini adalah pengendali api? Bisiknya lirih. Dan tak mau kalah, Wijayanto pun mengeluarkan jurus elemen air, dan akhirnya pertempuran pun pecah. Dua lelaki, yang satu seorang kakek-kakek, dan yang satu lelaki paruh baya. Keduanya bertempur melawan 30 prajurit yang dibawa oleh Panglima dari kerajaan. Kedatangan Panglima itu, sebenarnya bertujuan untuk menangkap Wijayanto. Karena telah diketahui bahwa Wijayanto telah membelot dari rencananya. Penyergapan itu bertujuan untuk memberi pelajaran pada Wijayanto agar tidak memberontak.
Tapi takdir berkata lain. Wijayanto telah menemukan tujuan hidupnya. Dan tersadar dari kehilafan-kehilafan yang dilakukannya. Pertempuran itu berlangsung alot dan sangat sengit, walaupun kakek Rangga dan Wijayanto sudah tua. Tetapi, pengalaman membuat mereka semakin matang dan sangat sulit untuk dikalahkan, dan walaupun 30 prajurit itu juga menguasai salah satu elemen. Tetapi kemampuan mereka tetap jauh di bawah kedua pendekar Brajatirta dan Brajamusti tersebut. Dan kita kembali pada Bayu. Yang sedang terbuai oleh kemisteriusan alam bawah sadarnya. Di alam bawah sadarnya, ia bertemu sosok yang belum pernah ia temui sebelumnya. Sosok itu berbadan kekar. Bertubuh tinggi namun terlihat sangat tua. Dan sosok itu menawarkan sesuatu yang cukup menjanjikan kepada Bayu. Wahai anak muda. Aku tahu kau adalah lelaki yang sangat kuat. Aku bisa membuatmu menjadi lebih kuat lagi, ujar sosok itu dengan nada datar. Lebih kuat lagi? Tanya Bayu singkat. Iya, lebih kuat dari dirimu yang sekarang ini, terang sosok itu. Lalu seketika Bayu teringat dengan pesan kakek Rangga, jangan kau tanggapi apapun yang dikatakan oleh sosok yang muncul. Dan seketika itu Bayu langsung terdiam dengan mata terpejam dan keringan perlahan mengucur dokter sekujur tubuhnya, dan pertanyaan apapun dari sosok itu tak pernah ia jawab lagi. Lalu sosok itu pun menghilang seperti asap yang tertiup udara. Melihat kejadian itu Bayu pun sedikit syok, namun ia segera menenangkan dirinya sendiri lagi. Karena lagi-lagi ia ingat dengan pesan kakek Rangga, untuk selalu tenang dan tidak boleh emosi atau terbawa suasana. Karena itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Lalu, kembali lagi pada pertempuran kakek Rangga dan Wijayanto. Pertempuran masih berlanjut dengan sang panglima yang masih mengawasi dari atas kuda. Aku akui, kemampuan mereka berdua sangat luar biasa. Tetapi prajuritku juga adalah orang-orang terlatih yang tidak bisa diremehkan. Aku yakin, sebentar lagi kedua orang tidak tahu diri itu akan kelelahan. Gumam panglima sangat yakin. Semburan api dari tangan kakek Rangga menghempaskan beberapa prajurit, dan membuat prajurit itu pingsan seketika, dan pukulan meriam air dari tangan Wijayanto juga tak mampu ditangkis oleh prajurit-prajurit itu, sehingga banyak prajurit bergelimpangan tak sadarkan diri. Hingga hanya tersisa 3 prajurit saja yang ketakutan. Melihat kondisi prajurit yang semakin terpojok, panglima pun melompat ke udara, lalu meluncur turun dengan berteriak, Brajagenta. Dan berakhirlah sudah kisah pendekar Cakrabuana pada episode 5 ini, dan akan kita lanjutkan pada episode ke-6 nanti. Terima kasih telah menonton.